Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Bu Baby ya. Gimana kabarnya Bu Baby? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak, saya sehat. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat Bu Baby. Nah, di pertemuan ini kita akan membicarakan peningkatan coaching Anda Bu ya. Iya Pak. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan rubrik penilaian kegiatan hari ini ya Bu Baby ya. Nah, salah satunya yaitu Ibu ya, rubrik penilaiannya di sini ada 3 sesi Bu ya, yaitu pra supervisi, supervisi, pasca supervisi. Nah, nanti saya jelaskan di sini pra supervisinya termasuk nanti satu mendiskusikan rubrik penilaian kecapakan coaching, dua menanyakan kompetisi coaching apa yang ingin dikembangkan Bu ya. Terus yang tiga menanyakan bagaimana kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi. Dan untuk supervisinya yaitu mencatat yang terlihat dan terdengar pada saat rekan nanti CGP melakukan coaching Bu ya. Dan untuk pasca supervisinya yaitu salah satunya menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching dan menjadi indikator ketercapaiannya. Dan kalau next berikutnya itu menyampaikan catatan observasinya, dan yang terakhir menanyakan kompetensinya. Nah, terus di sini sudah jelas Bu? Jelas Pak. Oke. Untuk kompetisi coaching yang ingin Anda Bu Feby kembangkan untuk saat ini apa kira-kira? Kalau untuk saat ini Pak, saya ingin mengembangkan kompetensi yang menjadi pendengar yang baik sama kompetensi membuat pertanyaan bermakna dan berbobot itu Pak. Oke, baik. Saya akan mendukung langkah-langkah Anda. Terus bagaimana yang Anda ingin fokuskan di antaranya? Kalau sulit ya Pak untuk memutuskan salah satunya, saya ingin fokus kepada dua hal itu tadi Pak, karena menurut saya kedua-duanya itu sangat penting. Jadi nanti pada saat menjadi pendengar yang baik, saya ingin memfokuskan keterampilan saya untuk benar-benar bisa menjadi pendengar bagi coach saya nanti. Pada saat membuat pertanyaan, saya akan mencoba fokuskan memang bagaimana membuat pertanyaan itu yang bermakna dan bisa menggali ide-ide dari coach saya. Rencananya itu Pak. Oke, saya catat Bu ya. Ya. Terus sejauh mana kemampuan Anda dalam hal ini Bu? Jelaskan satu persatu kira-kira gitu. Kemampuan saya untuk yang mendengarkan aktif Pak. Sebenarnya kalau mendengarkan aktif ini menjadi pendengar itu saya sudah sering Pak. Di sekolah rekan-rekan sejawat juga sering berdiskusi dengan saya. Akan tetapi setelah saya mempelajari modul, sepertinya ada beberapa keterampilan khusus lagi yang dimiliki coach tapi tidak dimiliki oleh mentor atau dan sebagainya. Nah itu nanti yang saya coba latih Pak, dimana nanti saya ingin fokus mendengarkan untuk membuat pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah di bagian membuat pertanyaan bermakna ini yang menurut saya kemampuan saya masih lemah Pak. Saya kurang responsif gitu, kurang cepat mikirnya gitu Pak. Dari jawaban kalau kita coach kan apa yang dijawab kita langsung buat pertanyaan, dijawab lagi, kita buat pertanyaan lagi. Nah di situ tuh jujur kalau saya masih lemah Pak dan butuh latihan-latihan lagi sepertinya begitu Pak. Oke. Terus apa harapan Anda dari coaching nanti nextnya gimana rentetannya gitu Bu? Kalau harapan saya dengan kegiatan supervisi ini Pak, saya nanti bisa mendapatkan umpan balik dari Bapak. Karena saya harap nanti Bapak kan menilai saya tuh saat melakukan pertanyaan dan menjadi pendengar yang baik. Nah saya ingin mendapatkan umpan balik Pak sebagai masukan untuk saya nanti agar kedua fokus saya tadi mendengarkan dan membuat pertanyaan itu menjadi meningkat Pak. Saya yakin nanti kan selama ini kalau kita bertanya, tanya jawab, tidak ada yang mensupervisi atau tidak ada yang menilai, kita tidak tahu kemampuan kita itu sampai mana gitu. Jadi saya harap nanti saya dapat umpan balik dari Bapak yang membangun saya untuk lebih baik begitu Pak. Oke, saya catat Bu ya. Iya Pak. Nah, karena saya kira tahapannya sudah mulai jelas tadi Bu ya, mari kita mulai observasinya Bu ya. Baik Pak.
bagaimana tadi performanya dalam pelaksanaan coaching tadi itu gimana? Pada saat coaching tadi saya merasa melakukannya dengan cukup baik lah Pak. Oke, tadi Ibu udah merasa demikian ya? Ya cukup lah cukup lah ya. Oke. Di situ boleh saya berbagi pengamatan saya Bu ya? Boleh ya? Boleh Pak. Oke. Tadi memang kalau secara tahapan sudah dan tahapannya sudah bagus dalam tahapannya. Terima kasih. Terus dalam penyampaiannya juga walaupun memang ada beberapa penyampaian komunikasi yang belum bagus, bukan belum bagus, sebenarnya sudah bagus tapi penyampaiannya kurang agak tepat aja gitu. Terus nanti di situ juga tadi Bu juga saya tengok sudah mulai mencatat, sudah dicatat kan. Terus kalau bisa tadi tuh dalam penggaliannya itu identifikasinya agak lebih mendalam. Iya Pak. Saya rasa memang tadi tuh ada jenjang yang berbeda memang ya Ibu di SD ya? Iya saya SD Pak, menemui masalah SMA, jadi mungkin memang saya akui Pak di tahap identifikasi ini paling saya cuma ngasih 1 atau 2 pertanyaan kayaknya. Iya ya nggak apa-apa. Terus di sini dalam tadi itu dalam pertanyaan sudah mulai terbuka, tadi pertanyaan Ibu sudah bagus, sudah mulai ada terarahnya gitu kan, sampai kemarin nanti fasenya gitu kan sudah ada. Terus namun demikian ada hal-hal yang perlu Ibu tingkatkan ya kan. Siap Pak. Oke Bu ya. Iya. Salah satunya mungkin Ibu harus menggali pertanyaan yang lebih identifikasi lebih mendalam gitu kan. Biar Iya, pertanyaan itu lebih tertuju ke anaknya, ke permasalahannya gitu kan. Terus pertanyaan terbuka yang mungkin bisa mengarahkannya tidak spesifik di satu pertanyaan aja, biar nanti melebar apa dan bagaimana saja, bukan kayak gitu aja Bu ya kan. Terus membangun suasana yang fokus. Terus tadi memang saya tengok memang Ibu menatapnya itu kurang tetap aja kurang mendalam gitu kan. Oke Pak. Kan lagi grogi gimana gitu kan. Terus untuk pembicaraan untuk coaching ini sudah bagus, nanti ditingkatkan aja gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak atas masukan-masukannya untuk saya. Terus di situ apa langkah-langkah konkret yang Ibu akan lakukan setelah kegiatan ini Pak? Iya. Dari masukan-masukan yang Bapak berikan tadi, langkah-langkah yang akan saya lakukan, saya akan berlatih lagi Pak. Berlatih menjadi coach di sekolah saya akan ajak rekan sejawat saya untuk berlatih coach, di mana saya menjadi coach dan rekan saya menjadi coachee, dengan tujuan untuk membuat pertanyaan-pertanyaan di identifikasi ini Pak, agar saya bisa lebih mengembangkan pertanyaan-pertanyaan. Dan saya juga akan berlatih fokus. Mungkin saya perlu melakukan stop dulu supaya saya lebih tenang, lebih fokus, supaya bisa memperhatikan coachee saya lebih baik. Mungkin itu Pak yang akan saya lakukan setelah kegiatan ini. Oke, itu salah satu langkah yang terbaik Bu ya kan, untuk nanti ini kita saling berlatih untuk ibaratnya menambah khasanah atau menambah ilmu kita. Iya Pak. Terus terakhir nih Bu ya, apa sih yang Ibu peroleh tentang proses ini yang tadi telah berlangsung tadi itu? Yang saya peroleh dari kegiatan supervisi coaching ini ya Pak, saya banyak sekali mendapatkan pengalaman-pengalaman berharga Pak. Di mana kegiatan coach itu jika disupervisi atau ada yang memantau, itu menurut saya sangat banyak sekali manfaatnya. Saya jadi tahu di mana kelemahan saya, di mana yang harus saya tingkatkan lagi, untuk gunanya kembali kepada diri saya, yaitu pengalaman saya bisa lebih meningkat lagi. Jika tidak disupervisi, sekedar melakukan coaching saja, tapi saya tidak akan pernah tahu Pak, seperti hal-hal yang Bapak sebutkan tadi. Saya kurang dalam hal identifikasi, saya belum sepenuhnya fokus, atau pertanyaan-pertanyaan saya mungkin belum terlalu terbuka, nah begitu. Jadi saya merasa
banyak sekali Pak manfaat yang saya dapatkan dari kegiatan supervisi kita hari ini. Terima kasih banyak Pak atas masukan. Oke Bu ya. Tadi salah satunya harus tetap belajar Bu ya. Iya, Pak. Terus berkembang, Betul. terus semangat, dan yang penting Ibu harus berbahagia. Nah. Yang jelas mungkin untuk supervisor hari ini saya cukupkan sekian. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahman. Sama-sama.